إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun silih berganti. Semuanya hanyalah di antara sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sekarang berada di awal tahun baru. Dari tahun baru Islam, tahun Hijriyah. Kita berada di bulan yang begitu agung dan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Yang memiliki sekian banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan yang pertama, bahwasanya bulan ini sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan adalah salah satu di antara bulan-bulan haram yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk berperang di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan juga bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan padanya. Itulah agama yang lurus. Agama yang mengakui adanya bulan-bulan haram. Agama yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut. Meskipun kemaksiatan juga diharamkan pada bulan-bulan yang lainnya, namun lebih ditekankan lagi untuk dijauhi terutama di bulan-bulan yang haram. Nabi sendiri yang menjelaskan 4 bulan tersebut. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang 4 bulan tersebut, salasa mutawaliyat, 3 yang berurutan, yaitu dimulai dari Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wa Muharram yang sekarang ini sedang kita berada di tengah-tengahnya. Dan yang satunya adalah Rajab. Sehingga lengkap 4 bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya, bahwasanya di dalamnya terdapat puasa Asyura, terdapat hari Asyura yang disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa setelah sebelumnya, yaitu keutamaan berpuasa secara umum di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menjadikan keutamaan berpuasa di bulan Muharram
berada kedudukannya setelah puasa di bulan Ramadan. Yang kita ketahui sama-sama bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Maka puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, yaitu bulan ini. Maka sepantasnya bagi seorang mukmin dan seorang muslim yang diberi nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Muharram ini, untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari puasa-puasa tersebut lebih dianjurkan lagi untuk tidak meninggalkan puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram nanti. Dikarenakan ini adalah hari yang agung, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mempuasainya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW tatkala tiba di Madinah, Nabi mendapati mereka berpuasa, yaitu banyak dari orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau pun bertanya, hari apa ini? Maka mereka pun menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang besar. Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Fasamahu syukran lillahi azza wa jalla. Ini adalah hari yang besar. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan juga bala tentaranya. Maka Musa pun mempuasainya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendengarkan jawaban mereka ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, ana aula bi Musa minhum. Aku lebih berhak dengan Musa daripada mereka terhadap Musa. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka beliau pun mempuasainya dan memerintahkan umatnya untuk mempuasainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan satu hari berpuasa tersebut, yaitu pada hari Asyura, adalah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura, bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah, bahwasanya puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hanya dengan puasa sehari Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang begitu besar, yaitu akan dihapuskan dosa-dosanya selama setahun yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tanggal 10, juga disyariatkan untuk mempuasai tanggal 9-nya, yaitu Tasu'a. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani berpuasa pada hari tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, wa in kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Seandainya kita masih hidup pada tahun yang akan datang, maka kita juga akan mempuasai tanggal 9-nya. Falam ya'ti al-amul muqbil, maka tidak pernah datang tahun yang berikutnya, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempuasai tanggal 9, melainkan dikarenakan beliau ingin menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mempuasai hanya pada tanggal 10-nya. Maka agar puasa Asyura-nya kita menyelisihi tata cara puasanya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mensyariatkan puasa pada tanggal 9-nya dalam rangka menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Fabalagha dzalika al-yahud, maka hal ini sampai kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempuasai hari tanggal 9-nya juga. Faqalu, maka mereka pun berkata, ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Orang ini tidaklah akan meninggalkan satu pun dari urusan kita,
melainkan dia pasti dan pasti akan menyelisihi kita dalam masalah ini. Nabi SAW dikenal di kalangan orang-orang Yahudi, bahwasanya ia pasti ingin berselisih dengan orang-orang Yahudi. Dia tidak ingin mencocoki orang-orang Yahudi meskipun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sampai-sampai diketahui secara pasti oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya orang ini yaitu Muhammad SAW tidaklah akan membiarkan satu urusan kita pun, melainkan dia pasti akan berusaha menyelisihi kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Muharram ini. Dari apa yang telah kita sampaikan, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah sepantasnya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tatkala mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membalas nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengisinya dan menggunakannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perayaan-perayaan. Lihatlah bagaimana Musa alaihi salatu wassalam dan juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensyukuri nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dengan menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan juga bala tentaranya. Musa sallallahu alaihi wasallam tidak merayakannya dengan pesta pora. Musa tidak merayakannya dengan perayaan-perayaan. Namun Musa sallallahu alaihi wasallam justru merayakannya, justru mensyukurinya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin. Di saat mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala menolong mereka atas musuh-musuhnya, maka yang sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru terjatuh ke dalam sekian banyak kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Daud dan juga keluarganya untuk bersyukur atas sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur." Dan beramallah kalian wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah puasa Asyura ini. Bahwasanya Musa mempuasainya adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya begitu pula seorang muslim tatkala mendapatkan kemenangan dan juga pertolongan dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin ia menambah ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah wajibnya menyelisihi ahlul kitab. Wajibnya menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dikarenakan mereka sama sekali tidak pantas untuk diikuti, bahkan kewajiban kita adalah untuk menyelisihinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahu bahwasanya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam saking semangatnya,
untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Beliau pun berniat dan bertekad untuk beliau berpuasa juga di hari yang ke-9 seandainya beliau masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya satu contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la fa innal yahuda wan nasara la yasbughun, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir rambut mereka, yaitu yang sudah berubah menjadi putih. Maka selisihilah mereka dengan cara kalian menyemirnya dan jauhilah warna hitam. Kemudian perkara yang kedua yang juga Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk menyelisihinya. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Afu al-liha, afu syawarib wa auful liha, pendekkanlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Ini semua hanyalah dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka tidak sepantasnya kita mengikuti mereka. Namun kenyataannya adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kebanyakan kaum muslimin lebih memilih untuk mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani dibandingkan dengan mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran shibrin, zira'an bi zira'." Demi Allah kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai-sampai seandainya pun mereka masuk ke dalam lubang binatang dhab, yaitu yang mirip seperti anjing yang menggali di bawah tanah, yang membuat sarangnya di bawah tanah dengan jalan yang meliuk-liuk. Seandainya orang-orang mereka itu pun masuk ke dalam lubang tersebut, maka niscaya kalian pun ikut mengikuti mereka dan masuk ke lubang tersebut. Meskipun payah oleh kalian, niscaya kalian pun tetap akan berusaha mengikuti mereka. Qalu al-yahudu wan nasara, qala faman. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah yang akan diikuti bagaimanapun mereka meskipun sampai-sampai masuk ke dalam lubang dhab? Mereka adalah Yahudi Nasrani. Maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Muttafaqun alaih. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan selayaknya bagi seorang muslim yang mengaku muslim untuk tidak pernah mengikuti dari urusan-urusan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, namun sebaliknya mereka hendaknya berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.